Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poces, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, siapa dari kalian yang suka belanja online dari luar negeri? Hari ini kita akan membahas tentang aturan barang kiriman terbaru PMK 199 tahun 2019. Sudah kedatangan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan, Bapak Aris Permana. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada teman-teman di rumah, apa sih Pak barang kiriman itu? Ya, barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos menurut perundang-undangan di bidang pos. Nah, pada saat ini aturan yang terbaru tentang barang kiriman adalah PMK nomor 199 tahun 2019. Nah, jadi PMK 199 2019 ini kan merupakan peraturan terbaru ya yang baru aja berlaku Januari 2020. Sebelumnya ada PMK 112 2018. Apa sih Pak perbedaan yang paling signifikan di antara dua peraturan tersebut? Ya, memang ada perbedaan antara peraturan sebelumnya ya, yaitu peraturan PMK 112 tahun 2018 dan PMK tahun 199 tahun 2019. Di sini perbedaan yang signifikan adalah masalah nilai pembebasan barang kirimannya itu sendiri. Kalau di aturan sebelumnya itu pembatasan pembebasannya itu ketika nilai daripada barang itu sebesar 75 US dollar. 75 US dollar. Nah, ketika barang di bawah 75 US dollar maka yang bersangkutan bisa mendapatkan pembebasan. Tapi kalau lebih dari 75 US dollar maka akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, untuk aturan yang terbaru sekarang dengan batasan sebesar 3 US dollar maka barang yang di bawah 3 US dollar itu mendapatkan pembebasan, dan apabila lebih dari 3 US dollar maka dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, kenapa berubah angkanya sampai seperti itu? Itu salah satunya adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan di dalam negeri. Di awal tadi sempat disebutkan mengenai penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan. Bisa dipaparkan secara singkat mungkin untuk teman-teman yang di rumah, bagaimana sih Pak cara pengeluaran barang dari pos atau PJT tersebut? Baik. Untuk barang kiriman ini ketika sampai ke perusahaan jasa titipan atau kantor pos, nanti di sana itu kan ada petugas dari Bea Cukai. Nah, di situ bersama-sama dengan petugas dari pos atau petugas jasa titipan akan melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman tersebut. Kemudian di situ akan ditetapkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tersebut. Nah, setelah itu diproses lebih lanjut, nanti akan disampaikan kepada alamat yang bersangkutan ataupun mungkin yang bersangkutan bisa datang ke perusahaan pos atau jasa titipan tersebut. Oke, udah lumayan tergambarkan ya gimana tata cara pengeluaran di kantor pos. Nah, misalnya nih Pak, teman-teman di rumah mau beli barang dari luar negeri. Biasanya setelah kita melakukan pembayaran, pasti kita mendapatkan yang namanya nomor CN atau yang biasa diketahui oleh masyarakat tuh nomor resi. Bisa nggak Pak kita tracking nomor resi kita sendiri? Bisa. Sekarang mungkin zamannya canggih ya, jadi sekarang semuanya bisa diketahui lewat media ya. Salah satunya untuk barang kiriman ini kita bisa mengeceknya di websitenya beacukai.go.id/barang kiriman. Di situ nanti akan bisa diketahui posisi barangnya sampai mana, kemudian berapa sih pungutan negara yang harus dibayarkan, seperti itu. Jadi terbuka sekali seperti itu. Nah, jadi Cesku kalau misalnya mau ngecek barang kirimannya udah sampai di mana, bisa langsung ke beacukai.go.id/barang kiriman. Yeah. Di PMK 199 saya juga kalau nggak salah nih saya dengar ada namanya tarif flat 7,5% dan PPN 10%. Barang apa aja Pak yang nggak kena tarif flat tersebut dan berapa besaran pajaknya yang dikenakan? Baik, untuk barang kiriman ini memang ditetapkan
tarif flat sebesar 7,5% bea masuknya dan PPN sebesar 10% dan tidak dikenakan PPh. Nah, tapi memang untuk beberapa barang dikecualikan dari tarif flat ini, seperti contohnya alas kaki, tas, koper dan sejenisnya, kemudian buku-buku, produk tekstil. Nah, itu dibedakan, itu tetap ditetapkan berdasarkan MFN ya, itu tarif secara umum, importasi secara umum. Pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin Sobat Poces di rumah juga penasaran sama jawabannya. Berapa sih Pak batasan untuk melakukan importasi barang kiriman untuk rokok dan minuman mengandung etil alkohol? Nah, kalau misalnya ada yang melebihi batasan tersebut, apa yang dilakukan oleh petugas bea cukai di lapangan? Baik, untuk barang kena cukai, contohnya sigaret, cerutu, dan minuman mengandung etil alkohol, memang itu dibatasi untuk importasi melalui barang kiriman ini, yaitu untuk sigaret yang 40 batang saja, kemudian untuk cerutu hanya 5 batang saja, kemudian untuk tembakau iris itu hanya 40 gram, dan untuk minuman mengandung etil alkohol dibatasi sampai 350 ml. Nah, kalau melebihi itu maka itu akan dimusnahkan, dan dimusnahkannya pun itu akan dilakukan di depan petugas pos atau perusahaan jasa titipan, atau kalau memungkinkan yang bersangkutan bisa datang, itu akan dilakukan pemusnahan di depan yang bersangkutan, seperti itu. Tidak terasa sudah di penghujung podcast hari ini nih Sobat Poces. Terima kasih untuk Bapak Aris Permana selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Lain Informasi yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama menjelaskan kepada Sobat Poces di rumah mengenai aturan barang kiriman terbaru. Nah, untuk Sobat Poces yang masih mempunyai pertanyaan seputar kepabeanan dan cukai, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di @beacukaibalikpapan. Sampai jumpa di Poces selanjutnya. Bea Cukai Balikpapan, Gawi tuntas. Bea Cukai makin baik.